Pemirsa, setelah cukup lama memendam kegelisahan terkait ulah seorang ibu bernama Oma Nino asal Palembang lantaran meminta uang sebesar 270 juta untuk melunasi hutangnya hingga viral di media sosial, membuat Ivan Gunawan atau yang kerap disapa Igun akhirnya angkat bicara agar tak terjadi fitnah. Meski dikenal sebagai sosok yang dermawan, namun bukan berarti Igun dengan gampang menggelontorkan uang untuk orang tak dikenal seperti Oma Nino yang bahkan tak dikenalnya. Apalagi uang yang diminta juga tak sedikit. Igun memang tak menyangka jika drama tangisan Oma Nino saat bertemu dirinya di sebuah acara televisi justru malah dimanfaatkan Oma Nino untuk menggiring opini publik jika Igun telah ingkar janji. Kan Igun udah ngomong membantu ibu 200 juta. Tapi sampai hari ini tanggal 4 September 2025 belum ada ceritanya. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin gitu. Jadi tahu-tahu ibu itu datang ke parkiran. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Saya minta tolong. Aku bilang, Bu nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja ibu perlu apa. Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Ya, Igun pun bersyukur namun juga kasihan lantaran keviralan Oma Nino membongkar sifat aslinya. Lantaran sebelum menagih uang ke Igun, Oma Nino ini juga sempat meminta ke selebriti lain termasuk pernah juga mencolek Raffi Ahmad untuk memberikannya mobil. Entah apa yang menjadi alasan Oma Nino mendatangi para selebriti untuk meminta bantuan. Entah benar-benar butuh atau hanya sekedar mencari sensasi. Meski merasa nama baiknya sudah dicemarkan, namun Igun enggan memperpanjang terkait pernyataan Oma Nino. Benarkah Igun siap dicap sombong lantaran tak lagi memperbolehkan siapapun untuk foto dan mendatangi dirinya saat berada di lokasi syuting? Kalau tanah ibu laku, bisa lah ibu beli apa ini mobil ini. Tapi kalau Rati mau belikan ibu mobil, boleh nggak Rati? Ya alhamdulillah aku tuh bersyukur. Setelah itu ternyata ibu itu pernah meminta beliin mobil juga sama Raffi gitu. Jadi oh ya udah, berarti memang ya udahlah memang nggak perlu ditanggapi gitu. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah. Aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Sejak memilih berhijrah, Igun memang ingin fokus untuk melakukan hal-hal yang positif dan ingin memberikan inspirasi bagi masyarakat. Jadi wajar saja jika Igun merasa terganggu dan geram dengan pemberitaan miring akibat ulah Oma Nino. Apalagi selama ini Igun ingin dikenal lewat hal yang positif, bukan lewat jalur sensasi. Terus terang geram, terus terang terganggu karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini ya mereka bikin berita lagi. Karena aku nggak mau terkenal karena berita yang nggak penting gitu. Aku pengen nih coba dong naikin aku kemarin ke Kesir, naikin aku sumbangan 2M. Ya, meski merasa terganggu dengan pemberitaan miring terkait masalah sumbangan, namun nyatanya untuk urusan kemanusiaan, Igun rela jor-joran. Bahkan demi bisa memberikan bantuan untuk korban perang di Gaza, Igun berhasil menggalang dana hingga mencapai 2 miliar. Tak hanya itu, baru-baru ini Igun bahkan rela mempertaruhkan nyawanya pergi ke Mesir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Kemarin tuh di Mesir, Masya Allah banget, aku pergi bersama dengan Basnas. Jadi Alhamdulillah, aku kemarin itu membuat penggalangan dana lewat brand aku, Manja Hijab Ivan Gunawan. Keuntungan dari kerudung tersebut akhirnya keluar di angka 2 miliar. Jadi aku kesana tuh aku pergi ke beberapa rumah sakit, yang rumah sakit itu berisikan korban-korban perang yang ada di Gaza yang sudah selamat ada di Mesir. Jadi benar-benar ngelihat orang yang depresi karena akibat perang, trauma akibat perang.
Melihat penderitaan korban Gaza membuat hati Igun teriris dan menangis, membayangkan penderitaan warga Gaza yang kini tengah mengalami kesusahan. Meski merasa bahagia bisa terjun langsung untuk memberikan bantuan, namun di sisi lain, Igun sempat dilanda rasa takut, bahkan saat tengah sholat lantaran merasa diawasi. Apalagi dirinya tengah menjalani misi kemanusiaan di tengah negara konflik. Sampai yang ngelakuin sholat, jadi sebelah kacaku tuh ini ada kaca, ada sungai Nil gitu kan. Aku lagi sholat tuh berasa kayak gue mau di sniper. Jadi aku pindahin titik aku sholat, ya Allah, sampai kayak ngerti gak sih, kayak aku tuh kayak bawa misi kemanusiaan, kayak aku takut diikutin orang, kayak parno sendiri aja gitu. Tapi sementara itu, setelah heboh diisukan memiliki pacar baru bernama Alarik beberapa waktu lalu, namun tiba-tiba saja Ayu Ting Ting malah pamer kemesraan dengan Boy William. Dalam akun Instagram, Ayu dan Boy sama-sama posting video saat keduanya ngedate di salah satu restoran Jepang dengan caption, "Hari penuh cerita." Tak hanya makan bareng, tapi keduanya juga mesra saat sesi foto box. Video kemesraan Ayu dan Boy justru bikin netizen baper dan gemas dengan ekspresi keduanya. Meski terlihat mesra dan selalu bikin baper, namun hubungan Ayu dan Boy selalu memantik rasa penasaran publik. Bagaimana tidak, sempat digadang-gadang jika Boy adalah calon pendamping Ayu. Namun hingga kini, keduanya malah terlihat seperti teman tapi mesra. Saling menghormatin, saling kenal, dan pastinya aku sangat amat menghormati orang tuanya Ayu Ting Ting. Tahu dari dulu kan, emang juga tahu kan, saya bilang maksudnya emang dari dulu udah gitu, jadi udah nggak heran lagi, nggak kaget lagi. Cuma kan kadang orang emang suka seneng kan, saya emang nggak dijodohin sama siapa aja kan. Tapi tak hanya hubungan Boy dan Ayu yang bikin penasaran, namun baru-baru ini netizen juga kembali membuka jejak digital terkait isu mahar 5 miliar jika ingin mempersunting Ayu. Gue kesel dong diberitain begitu mulu, sekalian aja gue bikin. Di TV lagi live gue bilang, oh pokoknya sekarang kalau yang mau sama gue, siapin 5 miliar buat serahan. Mungkinkah Alarik auto mundur setelah mendengar isu terkait mahar Ayu? Benarkah bagi Abdul Rozak, mahar 5 miliar dianggap pantas lantaran Ayu adalah wanita yang cantik dan mandiri? Anak ayah mantik, badannya bagus, kulitnya iya, nah ayah mah cantik, badannya bagus, kulitnya mulus. Ternyata dulu oh iya gue itu versi gue. Namun isu terkait mahar Ayu 5 miliar seolah terbantahkan lantaran ayah Ojak rupanya berharap ingin memiliki calon menantu seorang pegawai negeri sipil alias PNS yang kelak bisa membahagiakan Ayu. Kalau ayah lebih suka dapat menantu dari artis top, pengusaha, atau sederhana? Sederhana tapi setia dan sayang. Masya Allah. Malah nggak mau dari pengusaha ataupun artis top? Ya artis kayaknya nggak ada. Iya ya. Iya. Ya kalau kita nggak tahu sih ya, namanya jodoh sih ya. Atau mungkin maunya PNS biar ya kayak boleh, nggak apa-apa, kayak ayah ada tuh PNS apa adanya, ya udah.